Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bertemu kembali bersama kita di Komite OPPI di acara seperti biasa yaitu Solasiban, Sosialisasi Bulanan PPI atau Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Untuk beberapa bulan sebelumnya kita tidak mengadakan karena ada lain suatu hal. Untuk bulan ini kita akan mengadakan selasiban tentang penggunaan alat pelindung diri, di mana penggunaan alat pelindung diri ini sangat penting buat para petugas sehingga bisa memutus mata rantai infeksi di Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja eh, kepada materi yang akan dibawakan oleh teman saya yaitu Mbak Yuliana Watis. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kembali lagi dalam kesempatan Solasiban yang beberapa bulan kemarin kita habis liburan. Mohon maaf ya Pak, Bu. Izin saya share screen untuk materi hari ini adalah materi tentang alat pelindung diri. Sudah tampak di layar kita ya, Mas Agus ya, materinya ya. Hari ini kita membicarakan tentang alat pelindung diri di Solasiban PPI RSUD Indramayu yang kami persembahkan untuk seluruh teman-teman eh, pegawai RSUD Indramayu. Apa sih yang mendasari kita untuk menyampaikan tentang alat pelindung diri kepada teman-teman semua? Latar belakangnya itu adalah masih tentang Healthcare Association Infection atau yang biasa kita sebut HAIS. Ternyata HAIS itu adalah permasalahan global yang tidak hanya dialami oleh RSUD Indramayu, tapi masalah ini juga masalah dunia. Komplikasi yang yang diakibatkan oleh HAIS itu sangat sering terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Bahkan CDC itu mencatat katanya ada 1.700.000 orang yang mengalami komplikasi HAIS, 99.000 diantaranya meninggal per tahun. Di negara berkembang itu katanya 20 kali lebih tinggi dibandingkan negara maju. Setiap saat ada 1,4 juta di dunia ini yang menderita infeksi oleh karena pelayanan di rumah sakit. Oleh karena itu, melatar belakangi ini sehingga kami merasa membutuhkan untuk memberikan informasi tentang alat pelindung diri kepada teman-teman di seluruh RSUD Indramayu. Selanjutnya, apa sih yang harus kita ketahui tentang infeksi? Yang pertama yaitu adalah rantai infeksinya. Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan hal ini dari PPI ya Pak, Bu. Karena memang tujuan kita adalah memutus mata rantai, di mana ternyata rantai infeksi itu ada banyak, ada 6. Yang pertama, infeksi itu selalu diakibatkan oleh mikroorganisme, oleh makhluk hidupnya gitu. Mikroorganismenya bisa bakteri, bisa virus, bisa rickettsia, bisa jamur, dan lain-lain. Itu adalah makhluk yang menyebabkan infeksi. Jadi kalau kita kena infeksi ya itu bukan kiriman, tapi itu akibat dari si mikroorganisme ini yang akan menyebabkan infeksi, tapi bisa diputus mata rantainya sehingga infeksinya bisa diminimalisir dan bisa mungkin tidak akan terjadi. Yang kedua adalah reservoir. Reservoir itu adalah si tempat tinggal dan tempat berkembang biaknya si makhluk tadi, si mikroorganisme tadi. Reservoir itu biasanya ada di lingkungan kita, ada di alat-alat, bahkan ada di tubuh manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah part of exit atau pintu keluar dari mikroorganisme penyebab infeksi tadi. Kalau misalnya reservoirnya adalah tubuh manusia, pintu keluarnya adalah mukosa. Yang kita tahu mukosa itu ada di mulut, hidung, mata, dan jaringan-jaringan lunak lainnya, atau kulit yang terluka, yang ada lecet, itu
Di di situ ada mukosa dan di situ bisa sebagai part of exit atau pintu keluarnya mikroorganisme penyebab penyakit. Selanjutnya adalah transmisi. Kalau si mikroorganismenya tadi sudah dikeluarkan, keluar saja tidak akan jadi masalah kalau tidak ditransmisikan. Transmisi yang kita bicarakan di sini adalah transmisi yang mungkin terjadi di rumah sakit seperti airborne, droplet, kontak gitu ya. Transmisi-transmisi ini harus diputus dengan cara apa? Dengan cara menggunakan APD yang ingin kita informasikan kepada teman-teman hari ini. Nah, mikroorganisme yang sudah ditransmisikan tadi masuk kembali ke dalam tubuh penjamu lain yang sehat itu melalui pintu masuk atau part of entry. Pintu masuknya sama dengan pintu keluar tadi, yaitu mukosa yang ada di dalam tubuh, termasuk kulit yang tidak utuh. Selanjutnya adalah kekebalan tubuh manusianya. Ini semuanya ke lima mata rantai yang sudah saya sebutkan tadi. Bila kekebalan tubuh manusianya baik, insya Allah infeksi tidak akan terjadi. Tapi alangkah baiknya pemutusan mata rantai ini dilaksanakan sejak pertama di mikroorganisme. Sehingga kita butuh mikroorganismenya dihilangkan. Reservoir kita butuh semua permukaan dibersihkan. Pintu masuk dan pintu keluar kita bisa menggunakan APD, kita bisa melaksanakan kebersihan tangan agar tidak tertransmisi kepada penjamu yang baru. Kekebalan tubuh manusia tentu bisa diusahakan dengan gaya hidup sehat, aktivitas fisik yang aktif, sama mungkin imunisasi dan lain-lain. Selanjutnya, ini merupakan program PPI. PPI ini di rumah sakit ada beberapa program. Yang pertama adalah tentang pelaksanaan kewaspadaan isolasi, surveillance, pendidikan pelatihan, pencegahan infeksi, dan penggunaan antimikroba yang rasional. APD itu salah satu dari pelaksanaan kewaspadaan isolasi yang harus kita terapkan di rumah sakit. Ini dia kewaspadaan isolasi yang kita maksud tadi. Kewaspadaan isolasi itu terbagi menjadi dua, kewaspadaan standar dan kewaspadaan berbasis transmisi. Nah, dari kewaspadaan standar itu dibagi lagi menjadi 11 ya Pak, Bu. Dan yang kita bicarakan hari ini adalah salah satu bagian dari kewaspadaan standar yang penggunaan APD. Selanjutnya yaitu pembahasan. Apa sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah pengertian APD dan tujuan. Jenis-jenis APD, penggunaan APD sesuai pajanan atau sesuai dengan indikasi gitu ya. Cara memasang dan cara melepas APD. Yuk kita bahas satu-satu supaya kita menjadi paham. Pengertian apa sih tuh APD? Nah, kita lihat ya. Pengertiannya, APD adalah alat pelindung diri, adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia, biologi, atau bahan infeksius. Yang digarisbawahi adalah pakaian peralatan khusus untuk memproteksi diri. Jadi kalau kita menilai ada bahaya-bahaya yang disebutkan tadi, ada bahaya fisik, kimia, biologi, atau bahan infeksius, kita harus segera memikirkan tentang penggunaan APD ya. Kalau tidak ada resiko, ya tidak usah. Tapi kalau ada resiko, kita tahu nih ada resiko. Yuk kita langsung pikirkan APD apa yang harus kita gunakan. Itu maksudnya pengertian dari APD. Ini menurut PMK nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman PPI. Selanjutnya adalah tujuannya. Tujuannya adalah tujuan penggunaan APD itu melindungi kulit dan membran mukosa dari resiko pajanan cairan tubuh, darah, bahan infeksius, dan lainnya dari pasien ke petugas dan sebaliknya. Jadi si APD ini saling memproteksi dari petugas, memproteksi ke pasien, dari pasien memproteksi petugas gitu ya.
Indikasi penggunaan APD. Nah, kita lihat lagi nih indikasinya. Penggunaan APD itu indikasinya apa sih? Indikasinya adalah melakukan tindakan yang beresiko terpapar darah atau cairan tubuh atau bahan penularan lain atau kemungkinan pasien terkontaminasi dari petugas. Ini kita harus menggunakan APD, termasuk resiko bila kita akan terpapar bahan kimia. Kita juga harus menggunakan APD. Ini indikasinya ya teman-teman ya, di garis bawahi ya, bila kita akan melakukan tindakan yang berisiko terpapar terhadap darah, cairan tubuh, atau bahan penularan dan kemungkinan kontaminasi dari petugas ke pasien atau dari pasien ke petugas. Itu adalah indikasinya. Ini macam-macam APD, macam-macam APD itu kita kenal sejak zaman kemarin tuh yang COVID tahu itu ada hazmat atau coverall gitu ya. Selanjutnya ada gaun, lanjut lagi ada apron, selanjutnya ada face shield, masker N95, masker KN95, masker bedah atau masker medis, Google, ada sepatu boot, sarung tangan rumah tangga, sarung tangan medis, dan penutup kepala. Itu adalah APD yang tersedia di rumah sakit. Kita kali ini ingin membahas tentang sarung tangan dulu ya. Indikasi menggunakan sarung tangan adalah tindakan yang kontak atau diperkirakan akan terjadi kontak dengan darah, cairan tubuh, sekret, ekskreta, kulit yang tidak utuh, selaput lendir pasien, dan benda yang terkontaminasi. Ini indikasinya ya, bahwa sarung tangan itu digunakan bila kita akan kontak atau diperkirakan akan terjadi kontak dengan yang tadi saya sebutkan, dengan cairan darah, dengan cairan tubuh gitu ya, dengan darah, cairan tubuh dan lain-lain. Sementara sarung tangan sendiri itu ada bermacam-macam. Sarung tangan yang pertama adalah sarung tangan bedah yang dipakai oleh teman-teman di IBS atau teman-teman yang melaksanakan tindakan-tindakan steril. Tindakan invasif yang steril itu sarung tangan bedah. Sarung tangan pemeriksaan adalah sarung tangan yang bersih, tidak steril, dipakai untuk melindungi petugas, pemberi pelayanan kesehatan sewaktu melakukan pemeriksaan dan pekerjaan rutin dengan indikasi resiko tadi tuh yang disebutkan di awal. Nah, ada lagi nih sarung tangan rumah tangga dipakai sewaktu memproses peralatan, menangani bahan-bahan terkontaminasi, dan waktu membersihkan permukaan yang terkontaminasi, atau kita mungkin akan kontak dengan bahan-bahan kimia. Itu menggunakan sarung tangan rumah tangga. Ingat-ingat indikasinya ya, begitu ya. Selanjutnya adalah indikasi pemakaian sarung tangan. Nih, sarung tangan steril indikasinya apa? Sarung tangan steril itu dipakai ketika akan melakukan tindakan operasi, tindakan invasif yang perlu steril, perawatan luka bakar tentu harus steril, pencampuran obat intravena multidos di farmasi itu sarung tangannya steril ya teman-teman. Sarung tangan rumah tangga itu untuk pembersihan rutin permukaan lingkungan, menangani peralatan atau permukaan lingkungan yang terkontaminasi, menangani limbah, pembersihan cipratan darah dan cairan tubuh, penggunaan chemical, dan pembersihan instrumen. Kenapa harus menggunakan sarung tangan rumah tangga? Karena sarung tangan rumah tangga itu materialnya lebih tebal daripada sarung tangan pemeriksaan. Kalau teman-teman menggunakan sarung tangan yang pemeriksaan, ya resiko robek. Kalau robek ya tangan teman-teman lagi yang akan terkena dengan cairan-cairan kimianya. Selanjutnya adalah sarung tangan bersih, sarung tangan pemeriksaan ya yang biasa kita pakai di ruangan itu dipakai untuk memasang infus. Kenapa pasang infus pakai sarung tangan? Karena saat kita memasang infus itu kita akan beresiko kontak dengan darah. Kontak langsung dengan pasien kolonisasi infeksi patogen. Nih, kontak langsung dengan pasien terkolonisasi infeksi patogen. Kalau udah jelas nih pasiennya terkolonisasi patogen, seperti pasien MRSA, menggunakan sarung tangan. Kalau pasiennya tidak ada kolonisasi mikroorganisme, kolonisasi infeksi, tidak ada, maksudnya tidak ada MRSA gitu, pasiennya dengan kondisi kulit yang utuh, tidak perlu menggunakan sarung tangan ya teman-teman. Selanjutnya adalah menangani spesimen.
butuh ya, karena spesimen itu kita tahu dia diambil dari darah, cairan tubuh, feses, urin, mungkin dahak, dan lain-lain. Sedangkan sarung tangan kain itu kita gunakan untuk menangani dokumen rekam medis dan mengambil alat dari mesin sterilisator. Kenapa sarung tangan kain? Karena sarung tangan kain memberikan proteksi kepada kita dari kemungkinan yang di medical record gitu ya, kemungkinan pinggir-pinggir kertas itu tajam kayak silet. Nah, memberikan proteksi itu. Sedangkan untuk yang ambil alat dari sterilisator ini bisa jadi alat-alat nih masih panas nih sehingga itu memproteksi tangan kita dari suhu panas yang ditimbulkan oleh sterilisator. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan sarung tangan. Nah, cara pakai dan cara lepasnya harus sesuai. Yang pertama harus kita lakukan adalah pembersihan tangan sebelum menggunakan sarung tangan. Tetap cuci tangan harus dilaksanakan. Gunakan sarung tangan berbeda untuk setiap pasien. Ya, dicatat nih, gunakan sarung tangan berbeda untuk setiap pasien. Karena kalau misalnya kita tidak mengganti sarung tangan kita, ya kita akan kita akan mengkontaminasi lingkungan, mengkontaminasi pasien dari satu pasien ke pasien lain. Maka kami menghimbaukan ketika tidak ada indikasi untuk menggunakan sarung tangan, ya sudah, nggak usah pakai sarung tangan, kita pertahankan saja kebersihan tangan yang 5 moment. Hindari jamahan pada benda lain, ya kan? Jadi jangan kita menggunakan sarung tangan saat kerja, kita pegang sana sini, akhirnya mengkontaminasi lingkungan. Pahami teknik memakai dan melepas sarung tangan. Sarung tangan tidak boleh reusable kecuali sarung tangan rumah tangga. Ya, jadi sarung tangan steril itu disposable, sarung tangan pemeriksaan itu disposable. Ganti sarung tangan bila tampak rusak atau bocor. Segera lepas sarung tangan dan buang sarung tangan setelah digunakan. Pilih ukuran sesuai dengan jenis sarung tangan dan sesuai tindakan, tentu saja sesuai dengan size tangan teman-teman semua. Selanjutnya yaitu indikasi menggunakan masker. Masker digunakan untuk melindungi wajah dan membran mukosa mulut dari cipratan darah dan cairan tubuh, menghirup udara yang terkontaminasi dan melindungi pasien atau permukaan lingkungan udara dari petugas pada saat batuk dan bersin. Jadi si masker ini mengisolir cipratan-cipratan, bersinan-bersinan dari petugas atau bahkan pasien ya. Masker juga ada beberapa. Masker yang pertama yang kita lihat warna biru ini masker respiratorik namanya. Yang kita kenal dengan masker N95 untuk mencegah penularan melalui airborne. Masker bedah yang biasa kita pakai hari-hari untuk tindakan bedah atau mencegah penularan melalui droplet. Sedangkan masker rumah tangga, masker kain itu bisa digunakan oleh teman-teman di dapur, teman-teman gizi ketika sedang melaksanakan pemorsian. Sehingga uap nafas kita, cipratan obrolan kita itu terisolir di masker yang kita pakai. Selanjutnya adalah masker bedah nih. Masker bedah itu digunakan untuk melindungi wajah, mulut dari cipratan darah, cairan tubuh ya. Ini masker bedah kita pakai sehari-hari di ruangan saat melakukan pelayanan kesehatan. Catatan, masker harus menutup hidung dan mulut sampai ke pipi dan bawah dagu agar si cipratan itu tidak kemana-mana. Indikasi penggunaannya yaitu tindakan operasi, tindakan invasif pada saat kita merawat luka, pencampuran obat, penggunaan chemical, pembersihan instrumen, intubasi, dan penghisapan lendir. Itu akan melindungi kita dari cipratan-cipratan, bahan-bahan chemical, atau mungkin cairan infeksius ya. Selanjutnya nih, cara memakai masker. Ini ikat dulu bagian atasnya, lalu ikat bagian bawah, fitkan di bagian hidungnya, tarik sampai dagu, dan kalau sudah beres, sudah seperti gambar 5, sudah siap melakukan pekerjaan.
Masker N95 atau masker respiratori ini indikasinya tindakan untuk melakukan tindakan yang dapat menghasilkan aerosol pada pasien dengan transmisi airborne. Contohnya TBC, COVID-19 yang ada tindakan-tindakan yang mungkin mengakibatkan aerosol. Cara pakainya seperti ini, seperti di gambar, si maskernya ditaruh gitu ya di tangan kiri, dipaskan di wajah, bagian ikat atasnya ditarik, bagian bawah juga dipakai, lalu difitkan, benar-benar fit mengunci di hidung, pipi, dan dagu sehingga tidak ada kebocoran. Cara melepas masker, ingat bahwa bagian depan masker telah terkontaminasi, jadi usahakan jangan disentuh. Lepaskan tali bagian bawah, kemudian tali bagian atas. Habis itu langsung buang ke limbah infeksius. Langsung buang, nggak usah disimpan ya. Gaun pelindung. Nah, ini gaun pelindung digunakan untuk melindungi baju petugas dari kemungkinan paparan atau percikan darah, cairan tubuh, sekresi, ekskresi, dan lainnya. Atau penularan melalui droplet. Jenis-jenis gaun itu ada yang steril dan ada yang bersih. Gaun steril dan non-steril, gaun kedap air dan tidak kedap air. Contoh untuk merawat luka. Selanjutnya adalah indikasi penggunaan gaun pelindung. Ini indikasinya banyak, termasuk untuk membersihkan luka, tindakan drainase, menggunakan cairan terkontaminasi, menuangkan cairan terkontaminasi gitu, menangani pasien perdarahan masif, tindakan bedah, perawatan gigi, segera ganti gown atau pakaian kerja jika terkontaminasi. Ya, jadi kalau sudah terlihat kotor, langsung ganti saja dengan yang bersih. Cara memakai gaun pelindung, tutupi badan sepenuhnya dari leher hingga lutut, lengan hingga bagian pergelangan tangan. Lalu ikat di bagian belakang. Nah, cara melepasnya, ingat bahwa bagian depan itu terkontaminasi, lepas talinya, tarik dari leher, bahu, pegang bagian dalam gown. Jadi jangan ada kontak dengan bagian luar. Balik gown, lipat menjadi gulungan dan letakkan di wadah yang telah disediakan untuk diproses ulang. Jadi kalau gown ini nggak disposable ya teman-teman, gown yang ini akan diproses ulang. Pelindung mata dan wajah, ini kita lihat ada beberapa alat, ada Google, ada Facial. Untuk melindungi selaput lendir mata, hidung, mulut, dan wajah dari semua jenis cairan tubuh, sekresa, dan ekskreta. Jenis pelindungnya ada Google, ada Facial tadi yang saya sebutkan. Indikasinya untuk tindakan operasi, tindakan menolong persalinan, atau tindakan-tindakan lain yang kemungkinan akan menciprat ke wajah. Cara memakai pelindung mata, cara memakainya seperti ini. Ingatlah, cara memakainya seperti ini ya, difitkan di mata. Kalau bisa jangan menumpuk dengan masker sehingga tidak mengembun. Cara pelepasannya, ingatlah bahwa bagian luar Google itu telah terkontaminasi. Untuk melepasnya, pegang karet atau gagang Google, letakkan langsung di wadah yang disediakan untuk diproses ulang. Lakukan pembersihan dengan swab alkohol atau yang lainnya, atau bisa dicuci dengan deterjen saja, yang dan digunakan kembali setelah diproses gitu. Selanjutnya adalah head cover, penutup kepala. Tujuannya tentu saja untuk menutup kepala kita, rambut gitu dari cairan-cairan infeksius, dan untuk petugas gizi juga disarankan memakai ini agar kepalanya nih, agar rambutnya tidak masuk ke masakan ya. Apalagi kalau yang ada kutunya nggak ada loncat gitu ya. Indikasinya tindakan operasi, tindakan insersi CVL, tindakan intubasi, suctioning, dan pengolahan makanan. Ini APD yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah pelindung kaki. Tujuannya melindungi kaki dari tumpahan, percikan, atau percikan cairan tubuh lainnya untuk mencegah dari kemungkinan tusukan benda tajam. Maksudnya apa nih? Maksudnya kalau teman-teman di IBS, kemungkinan kejatuhan bisturi gitu ya, skapel, kemungkinan kejatuhan
jarum. Kalau teman-teman di gizi, kemungkinan kejatuhan pisau dan lain-lain gitu ya. Itu untuk melindungi kita. Catatan, sepatu pelindung harus digunakan selama di dalam ruangan isolasi, kamar operasi, dan tidak boleh dibawa keluar. Harus selalu bersih dan sepenuhnya menutup kaki. Bisa digunakan boot dari bahan kulit atau plastik. Indikasinya yaitu pemulasaran jenazah, penanganan limbah, tindakan operasi, pertolongan persalinan, dan lain sebagainya. Hal penting dalam APD itu perlu diperhatikan ketersediaan APD siap pakai dan berkesinambungan. Kalau ini mah bagiannya Bapak dan Ibu manajemen ya. Gunakan APD sesuai dengan resiko pajanannya. Nah, ini bagian kita. Kita harus mampu menilai resiko pajanan dan memutuskan APD apa yang harus kita gunakan. Sarung tangan dipakai satu untuk satu pasien. Satu untuk satu pasien ya. Tidak untuk semuanya. Tidak dibenarkan menggantung masker di leher, memakai sarung tangan sambil menulis, itu tidak dibenarkan. Perhatikan urutannya, cara memasang, cara melepas. Segera lepas APD jika tindakan sudah selesai dan lakukan kebersihan tangan. Bila APD reusable, kumpulkan dan lakukan pembersihan. Memakai APD gown. Memastikan ukuran sesuai, pastikan APD tidak rusak, tidak menggunakan sepatu boot digunakan sebelum menggunakan gown, gunakan masker bedah, masker N95, sarung tangan berada di luar gown, lepaskan aksesoris, cincin, jam, pensil, bolpen, HP gitu ya, dikeluarin semua. Melepasnya dari sarung tangan, lalu ke gown, cuci tangan, dan lain-lain diakhiri lagi dengan cuci tangan lagi. Kesimpulan, APD merupakan bagian dari kewaspadaan standar. Penggunaan APD bertujuan untuk memutus mata rantai infeksi. APD wajib disediakan oleh Fasiankes sebagai perlindungan terhadap kesehatan karyawan. Penggunaan APD sesuai dengan indikasi dan segera dilepas jika telah selesai digunakan atau setelah selesai tindakan. Demikian yang kami bisa sampaikan di Solasiban kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuri yang sudah menyampaikan materinya. Materi ini cukup penting buat teman-teman kita semua dan kita semua yang ada di RSUD Indramayu, di mana APD ini bisa berfungsi untuk melindungi petugas dan melindungi pasien, terutama memutus mata rantai infeksi sehingga tidak terjadi infeksi baik pada pasien, petugas, dan lingkungan yang ada di sekitar pasien. Mudah-mudahan dengan adanya materi ini bisa diaplikasikan oleh teman-teman semua dan kita semua di Rumah Sakit RSUD Indramayu sehingga angka infeksi yang ada di RSUD Indramayu menurun atau sampai tidak ada. Mudah-mudahan materi yang kita berikan bulan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih kepada Bayuri yang sudah menyampaikan materi dan sampai jumpa di materi berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan terima kasih untuk perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.